Saat ini saya sedang menuju ke perahu, sobat mancing semua. Kita nggak usah nunggu lama-lama biar cepat menuju spot. Nah, ini kita perjalanan langsung sudah berada di depan spot mancing. Jadinya kita harus mencari lapak yang sekiranya bisa diduduki. Nah, contohnya seperti itu. Kalau di tebing-tebing gitu kita agak susah duduknya, nanti pas posisi ngambil air lumut atau kita prepare-nya juga makin sulit. Nah, ini makanya saya nyari di sebelah pinggiran yang tebingnya ada di sebelah kiri saya. Nah, di sini saya persiapkan stand 4 karena spot ini dalam sekali, makanya kalau misal saya pasang 3 itu hanya joran pendek-pendek semua, jadi tidak nyampe nanti di dalam kedalaman yang ada pada spot mancing ini. Nah, kita masih belum tahu kedalaman berapa. Ini habis ini akan saya lihat. Yang jelas spot ini dalam sekali. Nah, seperti ini saya waktu ngambil air, kalau misalnya dari tebing itu agak kejauhan, makanya saya ngambil spot yang ada di sini saja. Nah, ini saya pakai sampo Sunsil yang warna hitam seperti dalam tutorial yang pernah saya buat di video sebelumnya. Karena tekstur lumut yang saya bawa adalah kasar sekali, makanya kalau misal saya pakai yang langsungan ditaruh di mata kail, akhirnya nanti kena ombak jadi turun, lumutnya lepas. Nah, ini setelah saya kasih sampo, terus kita taruh lumut biar sebentar, tunggu biar lemes. Nanti kalau udah terlalu kelemesan ya ambil air aja lagi biar agak pesat lagi. Nah, ini adalah joran yang pendek 2,70 m. Coba saya tes kedalaman berapa. Itu terlihat, saya pantau dari sini ternyata masih kurang dalam. Coba ini yang joran 36 ini saya kasih agak dalam lagi, siapa tahu bisa pas settingannya. Dan ini nanti kalau sudah benar-benar pas, pelampung sudah nempel pada dasaran air ini, saya harus tarik 2 jengkal agar umpan lumut saya agak ngapung sedikit. Kalau misalkan kita taruh dalam dasaran full, ini terlalu dalam spotnya, sedangkan tekstur air saya rasakan itu dingin sekali karena kondisi cuaca saat ini tidak ada hujan. Kalau misalkan ada hujan, jadi ya kita bisa merasakan air itu hangat. Nah, ini adalah joran yang panjang saya 4,50 m. Coba akan saya keluarkan. Ini jarang soalnya saya pakai, tapi tetap saya bawa persediaan kalau misalkan kita menemukan spot yang dalam seperti ini. Rupanya di depan juga teman-teman saya yang berangkat tadi bareng itu, dia bingung kesana kemari, ikan katanya merumut. Tapi di lapak yang saya duduki ini kita masih belum tahu bagaimana, apa merumut seperti punya teman-teman depan itu.
yang dari tadi ke kanan pindah lagi ke kiri. Ada yang lagi malas-malasan mancing karena situasinya terlalu merumut. Banyak ikan kecil-kecil yang lagi barusan keluar sarang dan selalu menghabiskan lumut yang kita bawa. Nah, itu dilihat teman-teman pada nongkrong aja. Tapi saya akan coba ini, saya buktikan bahwa settingan saya ini adalah settingan yang membuat saya tidak mudah boncos. Jadinya saya tetap optimis kalau misalkan habis ini akan ada strike buat saya. Rupanya malah dalam sekali. Wah, ini nggak tahu kok saya masih sibuk dengan joran yang panjang malah ada strike. Ini baru naruh pertama padahal. Malah teman-teman jadi agak mana tadi di atas itu. Nah, kita dapat pelaris besar yang dari tadi itu berangkat lebih awal, malah dia belum dapat strike yang seukuran saya dapat di saat ini. Nah, ini adalah peralis saya. Lumayan biar nanti menjadi perihal untuk menarik ikan yang lainnya bisa jadi strike. Kita taruh agak dalam dikit biar ikannya awet hidup. Kalau misal masih belum sempat goreng, kita taruh di kolam yang ada pada depan rumah saya. Nah, begini saja lumut yang saya campur dengan sampo tadi jadinya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu berarti settingannya sudah pas. Habis ini kalau misalkan lumut terlalu lemes, ya kita tambah lumut lagi atau kita tambah air. Waduh, di depan malah ada yang payungnya terbang. Ini saya malah belum masang payung, di depan terbang kena temennya lagi. Anginnya kencang sekali. Nah, ini berada dalam cekungan yang tidak terlalu kena dampak angin kencang. Di depan itu mungkin dia terlalu tinggi, naruh payungnya terlalu tinggi. Nah, segitu kan terlalu tinggi. Jadi kalau saya ya enggak tinggi-tinggi biar nggak kena angin, atau dikasih pasak biar aman. Toh payung jenis khusus bass mancing ini biasanya ada pasaknya. Nah, rupanya di depan saya juga dia setting miring payungnya agar terpaan angin itu tidak sampai membawa kabur seperti tadi, bisa terbang payungnya. Nah, dari sini kita lihat pelaris saya tadi kena dengan teknik kandas melayang, jadi tidak dasar ya tidak terlalu ngambang. Jadi lumut kira-kira sama dasaran itu sekitar sejengkal saja. Kalau misalkan kita lama-lama kena sengatan matahari juga badan tidak enak, nanti kita kepanasan. Saya juga mau pasang payung juga. Sebenarnya sama payung dengan milik teman-teman yang ada di depan sana, khusus buat mancing ini. Yang punya saya cuman warnanya silver saja. Rongga anginnya juga ada, biar tidak terbang seperti tadi itu rongganya tidak buka. Kalau misalkan rongga anginnya dibuka, jadi nggak terbang seperti yang di depan tadi. Nah, ini saya mikir-mikir malah nancapkan payung ini agak susah. Sebenarnya tongkat payung itu ada jangkarnya, cuman saya taruh di rumah
kita pakai runcingan saja. Kalau ada jangkar itu nggak peduli tanah padas tebing seperti ini, kita nancapkan enak aja. Tapi saya coba nanti lubang sebelah mana ini yang bisa ditancapin payung. Yang jelas harus bisa membuat saya itu berteduh. Nah kan, kita nancapkannya juga agak susah, ini butuh tenaga. Cuman saya bantu pasak ini tadi. Dalam sekali spot ini joran 360 aja, sisa setengah meter. Padahal sama depan sana itu dekat jaraknya. Kalau misalkan di sebelah kanan saya pasang joran, jadinya bisa tempuh. Nah ini adalah strike kedua saya. Masih sama ikan besarnya sama yang dapat pertama tadi. Nah semakin teman-teman jadi ikutan mancing sebelah saya ini ntar lagi. Tapi beginilah sesama pemancing, kalau misalkan kita ketemu di spot mancing, di mana spot yang makan ya kita ajak teman-teman dan saling berhimpitan lapak, itu sudah hal yang biasa. Kita lihat teman-teman sana, yang jelas sebelah kiri tidak kelihatan ke view, itu akan menempati duduk di sebelah kanan saya. Dia sudah bilang barusan, wah lek kamu dapat, aku mau mancing sebelah situ. Kita sih oke saja, nggak masalah, ini kan lapak bebas. Ini sambil kita rasakan lumutnya udah terasa halus, kena sampo apa enggak itu setiap saat harus kita cek. Nah sementara itu tadi teknik mancing yang saya lakukan, kita belajar dari situasi dan keadaan cuaca pun mendukung atau tidaknya itu tergantung dari rezeki. Nah ini saya juga dapat lagi. Yang ini malah size-nya agak kecil lagi, cuman kalau di posisi spot yang dalam seperti ini, tarikannya meskipun kecil, ikannya ya jelas lumayan. Dan jangan lupa yang rajin-rajin nengoki lumut itu masih ada atau habis, segera diisi ulang kalau mancing pakai umpan lumut. Kadang habisnya itu belum dimakan ikan, kena ombak juga habis bisa, atau kena ikan kecil-kecil juga bisa habis. Nah ini rupanya ada respon yang barusan saya lempar, semoga aja kena. Oh kena ternyata. Nah kan tariannya seperti ini, jaran saya sampai melengkung gini. Nah ukurannya segituan ikan yang kena di sini, jadi membuat kita betah mancing di sini. Cuaca sangat panas sekali, jadi membuat kita agak kesulitan ini, meskipun pasang payung tetap kita masih kena panas. Dan anginnya yang jelas ini kenceng, kalau dilihat ombaknya seperti itu. Jadi lewat kita ini di bawahnya perbukitan, harusnya atas sana itu air nyampe sana kalau misalkan penuh. Berhubung air sekarang lagi turun, jadi turunnya ya kita lihat di depan sana segituan turunnya air Waduk Selorojo Ngantang. Nah kalau misalkan agak lemes, kita tambah lumut lagi biar agak kesat dikit. Jadinya kalau kita
biarkan lumut itu tidak dikasih campuran yang baru, yang lemes, terlalu kelemesan, akhirnya akan jadi ikan kecil-kecil nanti yang akan makan. Nah, kalau sudah saya tambah gini, kita aduk dikit, itu jadinya lemesnya agak jadi berkurang. Ini tadi udah banyak teknis mancing yang sudah saya lakukan, karena di depan teman-teman juga masih belum dapat strike, dan ada sih cuman ikan yang hitam. Ini saya malah ada respon lagi. Nah, berarti teman-teman di depan sana itu pakai lumut yang sama seperti milik saya, cuman kok masih dapatnya nggak kayak saya gini. Ya dapat ikan, cuman nggak terusan seperti saya. Itu mungkin salah pada waktu settingan kedalaman yang pertama. Yang kedua adalah settingan lumutnya harus dikasih apa gitu, seperti yang ada di video depan tadi. Itu penting sekali. Makanya kalau misal kita cuman adanya apa itu dipakai, jadi ndak mau ikan. Jadi setiap kali mancing dan semua spot itu berbeda. Spot sana sini, spot dangkal atau spot dalam itu beda settingannya. Makanya kalau kita ndak bener-bener setting, ya jadinya jadi nggak bagus nanti dapatnya. Nah, saya kira cukup sekian dulu video di kali ini. Selalu ikuti video saya agar dapat tips dan trik mancing. Dan jangan lupa selalu like, share, dan subscribe supaya teman-teman saya ini jadi senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.